Kami datang ke Mataloko, lokasi proyek panas bumi yang sudah berjalan lebih dari 2 dekade. Proyek ini pernah disebut sebagai sumber energi bersih untuk Pulau Flores. Tapi di lapangan, yang terlihat bukan jaringan listrik, melainkan uap yang terus keluar dari celah batu. Di Kampung Poma Mana, Desa Vogo, Kecamatan Mataloko, kami menemukan titik di mana uap panas keluar dari tanah. Lumpur bercampur belerang terus meletup dari permukaan yang sama. Bukan seluruh kampung yang terdampak, tapi dari titik itu warga khawatir gejalanya bisa muncul entah di mana berikutnya. Karena di sini panas bumi tidak selalu keluar dari sumur bor. Kadang ia muncul spontan, seperti tekanan dari dalam yang mencari jalan keluar sendiri. Warga bilang, lubang-lubang kecil itu bisa muncul tanpa tanda. Kadang dari batu, kadang dari tanah, bahkan di pekarangan rumah. Di dekat lokasi itu, air yang mengalir tampak keruh dan mendidih, seperti panci yang dibiarkan terlalu lama di atas api. Kami tidak membawa alat ukur, tapi dari letupan air yang terdengar, panasnya jelas ekstrim. Suatu hari di salah satu rumah warga, uap panas tiba-tiba muncul dari dapur. Lantainya retak dan uap terus keluar tanpa berhenti. Keluarga itu akhirnya memilih pindah, bukan karena ingin, tapi karena takut. Yang mencemaskan warga bukan hanya panas, tapi jarak. Titik uap dan lumpur sekitar 500 hingga 600 meter. Bagi mereka, jarak itu terlalu dekat dan terlalu berisiko kalau tekanan dari bawah tanah terus bertambah. Udara Mataloko sebenarnya dingin dan berkabut, tapi dari bawah bumi seperti sedang mendidih. Mungkin di sanalah ironi terbesar dari proyek ini. Di tempat yang seharusnya sejuk, panas justru datang dari dalam tanah. Kami tolak. Dari titik uap panas di Kampung Poma Mana, kamera bergerak pelan. Kabut turun di pagi hari, udara tipis, dan suara burung samar terdengar dari kejauhan. Di balik landscape yang sejuk itu, ada suara-suara lain yang tak kalah hangat, suara warga. Kami mencoba mendengar dari dua sisi, satu kelompok melihat kerusakan, satu lagi melihat peluang, dan di antara keduanya ada diam yang tidak mudah dijelaskan. Sebagian warga menolak proyek panas bumi, bukan karena mereka tidak paham teknologi, tetapi karena mereka melihat sendiri uap yang keluar dari tanah, air yang mendidih, kebun yang kering, dan seng rumah yang berlubang karena belerang. Mereka menyebutnya tanda bahwa bumi sedang menolak, bahwa di bawah sana ada yang mulai retak. Tanah ini tanah milik orang tua kami, leluhur kami, untuk kami bercocok tanam, tempat berdoa, tempat kerja kebun untuk kehidupan kami.
proyek ini datang, kami terima. Bagus. Tapi kalau dampak besok-besok, misalnya lumpur, misalnya seng rusak, tanaman rusak, maka kami dari masyarakat sini, kami tolak. Suara seperti ini datang dari warga yang hidup paling dekat dengan lokasi bor. Mereka tidak menulis laporan ilmiah, tapi setiap hari mereka melihat tanah yang berubah. Bagi mereka, pengalaman adalah data. Namun di sisi lain, ada kelompok warga yang justru mendukung proyek geotermal. Mereka menganggap ini bentuk kemajuan. Mereka bertanya balik kepada mereka yang menolak. Kalau memang geotermal ini berbahaya, kenapa tidak dari dulu protes dilakukan? Kenapa baru sekarang ketika semua sudah berjalan? Apakah penolakan ini sudah berdasarkan data ilmiah dari ahli geologi? Atau hanya karena mendengar cerita dari mulut ke mulut? Apakah benar produksi pertanian menurun karena geotermal? Atau karena cuaca? Atau karena tanah yang memang sudah lama tidak digarap? Pertanyaan-pertanyaan ini sah. Karena di satu sisi, proyek ini disebut energi hijau, tapi di sisi lain, warga melihat air yang keruh dan kebun yang mati. Dan di antara perdebatan itu, ada yang memilih diam. Mereka bukan tidak peduli, tapi takut berbicara terlalu jauh. Mereka tahu, satu kalimat salah bisa berarti panggilan klarifikasi ke kantor. Dan di mata Loko, bicara soal geotermal bisa berarti masuk wilayah sensitif. Mereka bilang energi hijau, tetapi kenapa tanah menjadi asing sekali untuk manusia? Tanah bukan ladang proyek, tetapi rumah untuk hidup. Dan rumah sekarang berdebu. Kenapa? Karena orang tidak lagi berlutut, bukan di altar, tetapi di rumah, di tanah mereka. Bagaimana tanah ini akan berbicara di masa depan? Yang sekarang saja sudah seperti ini, apalagi ke depan. Tiga suara ini, adat, iman, dan generasi muda, adalah suara yang berbeda, tapi berbagi kegelisahan yang sama. Mereka tidak menolak kemajuan, mereka hanya menolak dilupakan. Jejak panas. Kami tidak bisa mendekat terlalu jauh. Area bor dijaga ketat, dan warga bilang kamera tak selalu diterima di sini. Tapi dari jarak aman, kami melihat sesuatu yang bicara lebih keras dari izin. Tanah yang terus menguap. Jejak panas itu masih ada. Bukan di kabel listrik atau menara transmisi, tapi di tanah yang berubah warna. Dan di udara yang membawa bau belerang. Sejak tahun 1998, proyek panas bumi Mata Loko disebut sebagai masa depan energi Flores. Lebih dari 2 dekade berlalu,
masa depan itu belum juga datang. Yang menyala bukan listrik dari proyek ini, tetapi pertanyaan, kenapa energi yang dijanjikan belum sampai ke banyak desa? Di lapangan, warga hanya melihat pipa-pipa logam yang melintas di halaman rumah. Beberapa menerima ganti rugi, tapi tidak semua kebun tersentuh perhitungan. Pipa itu menjadi pengingat bahwa panas bumi kini lewat di antara mereka, bukan untuk mereka. Dulu kami pikir dari sini akan datang energi baru untuk semua desa. Sekarang yang datang cuma bau belerang. Tidak semua lahan terdampak. Di beberapa sisi, tanah masih stabil dan kebun tumbuh seperti biasa. Tapi di kampung Poma mana, tanah mulai menunjukkan gejalanya sendiri. Di kebun warga, uap panas keluar dari celah tanah dan permukaan batu. Beberapa batang pohon terlihat hangus dan kayu yang dibiarkan di atasnya perlahan menghitam. Warga bilang panas itu muncul tiba-tiba, tanpa suara, tanpa tanda. Kami tidak tahu kapan lubang itu muncul, tapi setiap kali lewat, kami bisa rasakan panasnya. Pihak perusahaan menyebut semua ini bagian dari proses alam. Tapi bagi warga, yang mereka tahu sederhana. Dulu air jernih, sekarang berwarna. Dulu daun hijau, sekarang muda layu. Kalau panas bumi ini memang aman, kenapa kebun kami berubah begini? Kami mencoba mencari laporan resmi tentang hasil pengeboran dan dampak. Beberapa dokumen mencatat tekanan uap dan suhu tinggi. Data tentang kualitas air, kondisi tanah, dan kesehatan lingkungan tidak tersedia untuk publik. Yang terbuka hanyalah tanah yang retak, panas, dan beruap. Di sini, panas bukan lagi soal energi. Ia sudah menjadi soal kepercayaan tentang siapa yang dipercaya dan siapa yang dipaksa percaya. Di permukaan, pipa-pipa logam membentang tenang di bawah kabut pagi. Tapi di bawahnya, bumi masih bergerak. Pelan tapi pasti.